Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel kami yang pada saat ini kami akan melanjutkan membuat sebuah video tutorial lanjutan dari video episode 1 dan 2 dari tutorial kami ini masih bersifat teori. Seperti kita ketahui, untuk yang pertama, episode yang pertama dulu kita pelajari tentang maksud dan tujuan kita latihan menyetir, kemudian pengetahuan secara umum tentang perotomotifan atau kendaraan pada umumnya. Dan di episode yang kedua ini kita mulai latihan, kita menjurus ke kendaraan yang mau kita buat latihan tapi secara umum masih pengetahuan otomotifnya. Dan di episode yang ketiga ini juga masih teori, akan saya pandu tentang penggunaannya. Kita mulai dari gagang pintu ini, kita tahu bukanya minimal, kita pencet dulu ini, buka, terus di belakang ini pintu belakang kita pencet juga, kita buka, itu kabin dalamnya kelihatan ya. Ini joknya, jok ini bisa naik turun sebagai contoh. Ini kita bisa naikkan, kalau selesai kita bisa tarik lagi. Nah, ini untuk bagasi ini multiguna, bisa untuk tempat duduk pakai jok, bisa untuk tempat barang karena ini memang kendaraan minibus. Dan di sini ada sabuk pengaman, jadi bagian-bagian ini kita harus tahu dulu. Lanjut, sama ini pintunya kita buka, kita masuk ke dalam. Di sini ada power window, ini kunci untuk supaya bagian sana, kadang anak-anak kita yang naik kita bisa kunci supaya mereka tidak dapat membuka atau menutup kaca jendelanya. Kita sebagai yang pengendali utama. Dan di sini kita nanti, ini mesin masih mati ya, belum kita bisa hidupkan, naik turunkan. Dan nanti untuk di episode kedua kemarin kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian mesin otomotifnya, sumber mesin penggeraknya yang ada di depan. Dan kita lanjut yang ke dalam. Baik, untuk pertama kita buka tempat buku. Ini untuk pemandu kita, ini ada mereknya Nissan. Dan di sini ada buku panduan. Begitu Anda dapat kendaraan ini atau Anda mau latihan ini, Anda wajib membaca ini. Wajib. Ini ada tulisannya buku panduan untuk masalah apa saja onderdil yang ada di dalam kendaraan ini tertuang di buku ini. Karena saya pernah servis kendaraan ini, yaitu pada waktu itu servis rem atau kebetulan ABS-nya rusak, si montirnya itu tetap minta buku ini. Dan dia mencari di dalam buku ini untuk menservisnya dan berhasil. Ini buku. Nah, ini penting sekali, perlu dipelajari. Ya mungkin kalau saya bikin suatu video tutorial, apalagi pelatihan, pasti beda sama orang lain. Dan Anda sendiri yang menilainya. Penting nggak apa yang saya sampaikan itu? Karena pada waktu kita mempergunakan, itu kita kalau sudah paham secara teori di dalam buku ini, kita lebih tenang. Ada gangguan apa di kendaraan kita tahu. Dan di dalam sana ada kotak PPPK ya, yang sifatnya ringan. Baik, kita mulai. Di sini, coba kamera ini. Di sini ada namanya tombol buat starter. Ini nanti belum saya hidupkan dulu. Ini masih sifatnya ini. Oke, kita coba, kita starter. Ya, ini tadi masalah jendela, ini masalah kunci, ini otomatis ya. Ini otomatis, ini soalnya pintu terbuka jadi tidak mau dikunci. Kalau posisi ditutup dia mau. Ini tujuannya buat mengendalikan semua kunci yang ada di pintu-pintu di mobil ini. Terus di sini ada stang setir di sini, ini juga otomatis, mesin mati. Kalau kita putar dia ngunci untuk pengaman. Dan di sini ada, ini untuk kamera banyak. Apa saya hidupkan sekalian biar kelihatan? Ini maaf. Ya, ini menghidupkannya, lihat, ini didorong ke dalam,
karena ini masih posisi kunci. Yang jelas harus lepas kunci dulu. Ini kunci sudah netral, ini sudah naik, ini tempat kuncinya, baru ini sistem kelistrikannya. Kita tunggu dulu, bisa kameranya dilihat. Nah itu kalau sudah normal langsung kita hidupkan. Nah ini kelihatan nih, di sini ada ampere, ada keterangan ampere, ada keterangan kilometer, dan juga ada itu keterangan BBM ini yang garis putih itu, dan itu ada gambar mobil tadi, pintunya terbuka, ini kuncinya jauh. Nah ini kita dekatkan, ini semuanya serba otomatis. Terus terang kalau ada hal yang tidak beres dia akan muncul. Nah di situ ada tulisan warning karena pintunya terbuka, dan gambar mobil dengan pintu terbuka 3 itu kelihatan itu ya. Terus ini dengan adanya mesin hidup kita bisa praktekkan. Nah ini jendelanya bisa kita naik turunkan, bisa sedikit-sedikit, bisa langsung penuh. Nah bisa langsung penuh. Nah ini otomatis. Ini seperti tadi saya jelaskan, ini pintu jendela sebelah sana bisa kita kendalikan dari sini. Dari sini pun juga bisa, penumpang bisa mengendalikan, tapi manakala ini saya pencet, saya matikan, di sini tidak bisa ya, karena ini tergantung kita, kadang anak-anak kita yang di sebelah. Terus di sini ada lampu sen ya, lampu rating untuk kanan, untuk ke kiri, untuk semua ini, untuk lampu darurat ya, 2 hidup semua ini ya. Terus ini untuk lampu, ini lampu senja ini lampu jarak dekat, kemudian ini terakhir lampu jarak jauh ya. Tuh. Terus di sini untuk pengaturan spion, ini posisi ini bisa kanan bisa kiri nih, lihat nih. Kalau di sebelah sini kita pencet, spion yang sana yang jalan, lihat. Nah itu ke melebar keluar. Kita pencet sebelah sini dia masuk ke dalam, kita pencet atasnya dia naik, pencet yang di bawah, kamera bawah ini turun. Nah ini kanan sama kanan sama itu. Nah itu jalan tuh ya. Kemudian ini untuk mengatur udara air conditionernya yang mau di sebelah bawah, ini kaki, ini untuk semuanya, ini kaki, ini hanya khusus atas. Ini handrem ya, ini handrem ini sebagai contoh, misal kalau handremnya naik kemudian kita masukkan dan jalan, ini akan muncul gambar. Nah itu ini memang nggak boleh, kayak namanya manusia kadang lupa ya, handrem belum dilepas sudah diangkat, itu sudah kadang-kadang. Kemudian ini tadi, ini tombol kopling, ini tombol rem, ini tombol gas. Nah ini gigi ini kita akan latihan secara drill kering dulu. Nah untuk yang ini audio ini ada radio, ada buat CD, ada buat flashdisk, dan ini untuk HP ini, untuk handphone bisa kita sambung sini, baik itu musik maupun kita telepon keras di dalam mobil juga bisa. Ini untuk pengatur udara, membuangnya kanan kiri. Terus ini untuk cas, ini cas HP bisa, atau untuk power bank juga bisa dicas di situ. Kemudian setelah ini spion, lupa, itu spion kiri, itu spion kanan, ini spion tengah, ini sangat penting. Kalau bagi saya yang paling penting yang spion tengah ini. Kemudian wiper nanti sambil hidup ya. Ini yang penting, ini sekarang mau kita drill kering, ini cara belajar. Jadi nanti kalau belajar kita injek rem yang pertama, kemudian kita turunkan handrem, kemudian kita masukkan gigi 1 dengan dipencet, dengan kita menginjak kopling sedikit. Nah ini gigi 1. Kenapa harus drill kering? Di setiap latihan apapun ada namanya drill kering. Seperti mau latihan terjun payung pun ya ada drill keringnya. Ini sama, karena ini barang yang berbahaya bagi yang belum bisa mengendalikan, harus ada drill kering. Nah ini kalau sudah masuk seperti ini, kita latihannya seperti ini. Kita lepas
kaki kiri sedikit kopling sambil remnya kita lepas. Kalau di latihan di tempat datar kita rem langsung bisa kita lepas, kita sambil kaki pindah di tempat gas. Kita lepas dulu. Untuk ini nanti kan ada pergerakan. Nah ini kalau sudah itu baru kita lepas penuh koplingnya, baru kita injak gasnya, baru jalan seperti itu. Nanti setelah itu kita latihan lagi, pencet pinjak lagi untuk koplingnya, terus baru kita masukkan gigi 2. Nanti kita lepas lagi, karena ini tadi tidak pakai henti, jadi kita kaki hanya pindah di rem tapi tidak mengerem, hanya menempel saja. Kemudian kita lepas lagi kopling. Intinya harus kopling dulu, baru gasnya pelan, diawali dari pelan ini. Terus nanti kalau mau pindah ke gigi 3 seperti itu lagi, kopling lepas, baru gasnya diangkat pelan-pelan sampai ke gigi 4, pencet. Sebelum ke 4 tadi kita pencet dulu koplingnya, baru kita masukkan, kita lepas kopling pelan lagi, baru kita gas lagi. Ini untuk gigi 5-nya sama, kita lepas dulu koplingnya, baru kita gas lagi. Terus kita kembali lagi, kalau bisa urut. Nah, habis dari 5 ke 4, lepas lagi gas. Nanti pencet lagi koplingnya, pindah gigi 3, kita lepas lagi seperti itu. Terus sampai ke gigi 2, seperti itu lagi. Gigi 1 lagi, berarti pelan. Nah, ini sudah mulai pelan. Habis sudah pelan, kita mulai injak rem sama kopling pelan, terus kita netralkan. Sudah kita injak rem seperti ini. Berarti kita berhenti. Untuk fase pertama seperti itu. Yang penting ini masih tetap drill kering, belum pakai jalan dulu. Nanti kita ulangi lagi seperti itu. Gigi 1 kita lepas, masuk lagi gigi 2, terus ditambah latihan rating kanan, rating kiri, terus sambil kita latihan yang lain, misalnya tambah wipernya. Ini tadi belum saya jelaskan wiper, ini sekalian kita tarik ke bawah, tambah kenceng wipernya, kembalikan lagi, terus kita koplingnya pencet lagi, naik ke gigi 3, terus kita rating lagi kanan, rating kiri, terus kembali lagi, kita coba ini lagi. Ini artinya kita melatih pikiran kita untuk mengkombinasikan pergerakan kaki tangan kita dengan semua alat yang ada di dalam ruangan ini. Nanti kalau kita udah lancar sambil pindah seperti ini, pindah gigi lagi, pindah lagi, kita sambil pura-pura latihan meneri sound system kita audio ini. Nah, nanti pindah lagi, benerin lagi, pakai wiper lagi, pakai kopling lagi kanan kiri. Anda latihan seperti itu berkali-kali sampai Anda lincah. Ini. Bagi Anda yang belum. Kalau bagi saya, jangan turun dulu ke jalan, kita cari tempat seperti lapangan seperti di depan kita ini. Tapi dalam fase yang sudah saya jelaskan tadi, dari pengetahuan teori 1, 2, 3, yang ketiga ini yaitu latihan drill kering. Drill kering itu artinya belum praktek yang sebenarnya, tapi sudah pakai alat, atau kita sebut biasanya alin, alat instruksi untuk latihan. Nah ini kita latihannya pakai mobil Evalia ini. Nanti kalau udah berhenti kita latihan tarik lagi ban remnya, dan selanjutnya sampai kita benar-benar mempraktekannya ini bisa lancar sekali, baru kita nanti pindah ke fase yang selanjutnya. Demikian untuk fase yang ketiga, masih dalam drill kering ini kita selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan selesai.